Terus kalau turunan ke kampusnya sendiri, apa sih untuk cegah ini bakal menyebar gitu kan? Maksudnya kasus-kasus ini gitu kan? Karena di kampus juga pasti punya skema tersendiri kan? Iya. Kalau dari Mas Manik sendiri ngelihatnya kampus sekarang tuh kayak gimana? Ya tadi sebenarnya harapannya waktu itu ya dari dulu tuh kita memperjuangkan undang-undang TPKS supaya tadi ada satgas misalnya atau ada bantuan layanan psikolog gitu pendamping korban, nggak harus psikolog tapi ada pendampingannya gitu ya. Itu juga harapannya bisa dilakukan, skema misalnya klinik-klinik kampus juga membuka bantuan untuk korban gitu. Nah jadi itu korban terfasilitasi gitu, dan balik lagi ya nggak bingung harus ngapain. dan kampus juga harus punya keseriusan untuk kemudian mengalokasikan itu semua gitu. Itu untuk kampus berarti? Untuk kampus, jadi dalam kampus kan tadi ya, yang turunannya misalnya di dalam kampus ada pengalokasian khusus. Ada satgas ya, ada satgasnya. Karena kasus-kasus di kampus kan nggak cuma ini sebenarnya kan, ada juga pelecehan dosen kepada mahasiswa. Betul. Bimbingan sesama teman juga. Dan itu yang harapannya kayak gitu ya. Jadi ada tim independen yang kemudian bisa membedah kasus. Karena kan selama ini tadi kalau case-nya adalah relasi kuasa gitu ya. Siapa yang akhirnya bisa ngebuktiin itu? Iya, betul. Ya kan ini akhirnya mahasiswa sama mahasiswa gitu. Mahasiswanya juga bahkan mereka sampai harus melakukan peradilan itu ya yang terbuka gitu ya, bikin mob segala macam. Itu saya rasa karena masalah sistemik juga. Gitu ya. Bukan karena mahasiswanya pengen mempermalukan, tapi kayak secara sistem pelakunya dilindungi mungkin sama orang-orang backupan gitu ya. Mungkin karena mereka khawatir ada pelaku yang lolos nih kalau kita nggak besarkan seperti ini gitu. Jadi dilihatnya dari sisi situ harusnya. Betul. Dan biar itu semuanya kena. Itulah kenapa mekanisme di dalam kampus pun juga diberlakukan seperti itu supaya nggak ada lagi tadi relasi kuasanya, kemudian ada tim independen yang bisa menginvestigasi kasus-kasus serupa gitu ya. Jadi ya semua orang merasa aman gitu. Kalau di kasus ini Mas Manik melihat ada orang-orang backupan nggak sih? Aduh, kalau di tweet banyak ya kayaknya. Mungkin kita harus ini ya mau mengantisipasi ya. Karena kan kalau gue baca-baca juga tuh di portal-portal di online digital berita-berita digital tuh katanya ada upaya perlawanan nih dari mungkin pihak keluarga pelaku gitu kan untuk tidak memperpanjang kasus, sudah mulai membuat ajakan-ajakan lah untuk gimana untuk mendistract mungkin ya. Nah, mungkin ini juga harus dikawal terus ya. Iya, setuju. Supaya keadilan buat korban benar-benar tercapai gitu, nggak cuman gede di sini doang terus nanti lupa nih nih Mas Manik, menurut Mas Manik gimana nih supaya ini kasus nggak masuk angin nih. Minggu ini rame, minggu depan udah anyep. Terus kayak mungkin ada sanksi juga lagi. Betul, sanksi nggak berjalan, rame cuma di depan. Terus pihak kampus juga mungkin ketika melihat udah. Iya, ini demi nama baik kampus. Betul, itu kan gitu biasanya gitu. Udah kita mulai lagi kegiatan seperti biasa. Nah, biar nggak seperti itu gitu loh. Nanti keulang lagi, rame lagi di awal. Itulah kenapa ya. Ini saya sering bilang, saya anak UI gitu, tapi bukan berarti saya juga harus over proud dengan anak UI-nya gitu. Dalam artian, kadang kita tuh selalu fokus sama nama baik kampusnya, nama besar kampusnya gitu. Hal itu juga yang akhirnya membuat tadi seolah-olah lebih baik melindungi nama besar kampus dibandingkan dengan melindungi korban gitu. Nah, paradigma membesarkan sebuah institusi pun juga menurut saya satu langkah yang salah ya, kecuali kalau kita bicara soal tanggung jawab gitu ya. Kalau kita bicara soal tanggung jawab ya besar memang tanggung jawabnya gitu. Tapi nggak perlu juga untuk kita bilang oh ini kan UI bla 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 bla. Justru case-nya adalah ketika ini terungkap di UI, teman-teman mahasiswanya mendorong gitu ya. Harusnya ini jadi indikasi buat teman-teman lain untuk bisa entah itu memblow up ataupun misalnya mengangkat kasus yang serupa gitu sampai dengan penanganan sanksi dan lain sebagainya juga diterapkan gitu ya. Jadi ke depan kalau menurut saya asas no final no justice gitu mungkin sayangnya gitu ya di Indonesia saya ngeliat ini sayangnya masih harus terjadi. Artinya orang harus benar-benar memantau gitu ya sampai keadilan itu serve gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya kan ya adil itu harus dilakukan secara utuh gitu ya, bukan perlu dipantau terus kan capek juga nih orang-orang yang mantauin kan. Ibaratnya gitu. Jadi kalau saya sih berharap ke depan tadi ya bukan soal melindungi nama besar kampus, tapi melindungi korban, memberikan rasa aman, memberikan rasa keadilan, yang itu yang harus dilakukan ke depan gitu. Dan ya saya pun masih belajar, saya banyak hal yang perlu saya lakukan. Saya juga tidak mau secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi bagian dari masalah kekerasan seksual. Tapi ya ke depan kalau kita punya keinginan untuk belajar lebih baik gitu ya, menurut saya ini adalah momentum untuk kita
punya paradigma yang lebih baik soal kasus kekerasan seksual, isu gender gitu ya. Termasuk diantaranya ikut serta mengawal kasus ini gitu. Ya. Karena kasus-kasus kekerasan seksual juga sepertinya sudah bertransformasi ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang juga ada digital. Kan? Digital. Perubahannya tuh bukan cuma dalam artian fisik. Sekarang kita kenal dengan istilahnya kayak revenge porn. Iya, betul. Kayak ya terus blackmailing, kayak mengancam gitu kan. Gue punya foto Betul. lu nih gitu Iya, kan. iya. Lu ngirim duit ke gua, ada kayak gitu. Negara tuh harusnya kayak gimana sih, Mas? Ya, ya tentu harus bisa memberikan kehadiran yang meaningful ya, bermakna gitu ya di sini. Entah itu memberikan perlindungan terhadap korbannya, skema perlindungan terhadap korbannya, dan tadi gitu memberikan pengetahuan. Ini sih menurut saya paling penting, APH itu punya kesadaran soal isu ini gitu ya. Jadi jangan sampai juga ketika korban datang, mau itu laki-laki mau itu perempuan, dijudge duluan gitu ya. Jangan sampai, karena mereka pun juga kan perpanjangan tangan pemerintah gitu, yang harapannya justru memberikan rasa aman tadi ya, mengayomi masyarakatnya supaya masyarakatnya bisa terbuka soal kasus-kasus seperti ini dan kasusnya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Dan ya harapannya ke depan tadi, kalau seandainya ini salah satunya juga ya buat pemerintah, ada biaya, kan ada penganggaran ya, ada skema anggaran gitu ya. Ya jangan juga anggaran tidak fokus pada hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi kalau bisa efisiensinya tuh ya jangan sampai juga mengorbankan hal-hal yang krusial seperti kasus kekerasan seksual gitu. Misalnya biaya visum, negara tetap harus hadir, entah itu skemanya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat gitu ya, ataupun juga skema-skema memberikan sosialisasi kepada masyarakat soal literasi digital gitu misalnya. Jadi itu juga penting sih menurut saya. Tapi kalau menurut Mas Manik sendiri, secara aturan, kita nggak ngomong pelaksanaan dulu ya, secara aturan dulu, negara itu sudah cukup memfasilitasi nggak terhadap kasus kekerasan seksual? Aturan dulu deh. Kalau pelaksanaan kan kita udah tahu kan lebih amburadul, tapi aturan dulu deh. Udah. Minimal dengan undang-undang TPKS lah ya, udah ada minimal nih itu ya. undang-undang TPKS. Tapi yang lain kayak misalnya kekerasan berbasis gender di media online gitu, itu juga menurut saya ada regulasi yang harusnya bisa spesifik mengatur itu gitu ya. Entah, saya nggak tahu, saya belum mendalami lagi apakah ITE mengatur itu secara detail atau enggak, atau jangan-jangan kita butuh yang lebih progresif gitu di sini, yang akhirnya balik lagi melindungi korban, bukan kemudian malah mengekspos korban gitu di dunia digital lebih parah lagi. Itu yang saya harap dari pemerintah, dan ada regulasi yang juga disiapkan oleh pemerintah maupun juga skema teknis gitu ya. Misalnya bantu take down dan lain sebagainya. Iya bener. Oke, Mas Manik, ini menarik banget, emosi juga. Kalau dari tadi gue nahan emosi sebenarnya. Ya, kadang-kadang bisa trigger juga sih. Yes, ada banyak hal yang mau ditanyakan sebenarnya, tapi waktu udah menunjukkan habis. Okay. Padahal seru banget ya. Iya, tapi sebelum kita ada acara, saya mau closing statement dari Mas Manik dulu. Mas Manik, apa yang mau disampaikan nih? Disampaikan kepada pertama korban, UI, dan pemerintah. Pertama tentu dukungan untuk korban, support untuk korban, dan prihatin juga atas apa yang terjadi. Semoga bisa dikuatkan dan juga bisa sama-sama beranjak dari kasus ini, bisa tetap dikuatkan gitu. Kemudian yang kedua untuk kampus, ya tentu saya berharap di luar dari nama besar, nama baik kampus, yang paling utama adalah perlindungan terhadap korban dan juga memberikan ruang aman dan rasa keadilan. Gitu, saya harap sanksi tegas mungkin bisa dilakukan, sekaligus juga bisa memberikan tindak lanjut yang lebih meaningful gitu, bahwa kasus-kasus serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Harapannya seperti itu. Dan untuk pemerintah, ya mungkin ini alarming buat kita bahwa kultur budaya kita itu masih menganggap korban itu juga bagian dari permasalahan gitu ya. Kita masih punya budaya permisif terhadap rape culture. Kita masih menganggap isu gender bukan isu yang penting untuk dibahas gitu ya. Saya berharap kita juga bisa melakukan reformasi itu, melakukan perbaikan paradigma kita terhadap masalah gender di Indonesia, dan sekali lagi secara regulasi sampai dengan implementasi, saya harap pemerintah bisa menguatkan ini semua sehingga semua masyarakat Indonesia bisa merasa aman dari kasus ini gitu. Amin. Baik, oke Zanar, nih ternyata dari kasus ini banyak banget yang harus dibenahi ya. Betul. Mulai budaya patriarkinya, terus pendidikan terhadap mahasiswa kita juga harus lebih
pantau lagi pihak termasuk diri kita sendiri ya. termasuk kita juga harus menambah pengetahuan ya sepertinya. Betul. Mana yang merupakan tindakan kita sebagai pelecehan atau kita dilecehkan, Ya. itu kita harus tahu. Jadi kita tahu batasan baik dalam pergaulan, terutama dalam pergaulan dulu ya kan. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.